Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Senang berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Bersama edisi Rabu 13 Oktober 2021. Mari bersama kita siapkan firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Mari bersama kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Tuhan itu selalu baik bagi kami dan mengasihi kami. Kami boleh dikaruniakan hari baru, kami boleh menikmatinya, dan biarlah Tuhan menuntun kami hari ini. Dan pagi hari ini kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran-pikiran kami untuk diisi oleh firman-Mu. Sampaikanlah kepada kami ya Tuhan, dan makin kami teguh, makin kokoh, menjadi kehidupan yang utuh di hadapan-Mu. Bahkan firman-Mu menjadi pedoman, menjadi pelita dalam kehidupan kami hari ini. Roh Kudus kiranya menolong kami. Ampuni kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Amin. Firman Tuhan. Tema kita, kekayaan untuk mengasihi. Undangkaran kasugiran makamase. Saudara yang terkasih, saat orang menanyakan apakah kita mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin, tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya. Akan sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam bacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya,
terjadi penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan pada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan kekayaannya? Percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah kepada sesama. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan padamu ya Tuhan Allah pada pagi ini. Terima kasih pengajaran firman-Mu menanamkan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk terus menikmati kasih karunia Allah dan menyalurkan kepada sesama kami. Bukan hanya kami miliki, kami nikmati sendiri, tetapi kami mampu untuk berbagi, menyatakan cinta kasih bagi saudara-saudara kami di sekitar kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk terus menyatakannya itu, menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup ini menjadi berharga di mata-Mu. Kehidupan kami hari ini, kami percaya, kami meyakini Tuhan menolong kami dalam tugas-tugas kami, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan aktivitas. Dan semuanya boleh terselesaikan di hari ini dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati keluarga kami dan jemaat Tuhan, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang menikmati sukacita hari ini karena ulang tahun, karena keberhasilan dan kesuksesan. Sempurnakan pengucapan syukur mereka. Orang tua kami menikmati hari-hari tua, dikuatkan dan disehatkan. Jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, kesulitan-kesulitan hidup, topang dengan kasih-Mu. Bahkan yang berduka hari ini, Tuhan kuatkan dan hiburkan. Bahkan mungkin ada yang sakit. Kami mohon jamahan Tuhan bagi mereka, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan karena kami percaya Allah berkuasa atas hidup kami semua. Berkatilah pemimpin pemerintah kami hari ini, semua yang berperan hari ini. Tuhan berkati dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil dan melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Berkati TNI Polri, berkati satuan tugas COVID-19, para medis, para dokter, tenaga nakes. Tuhan berkati semua relawan dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk percepatan penanganan COVID-19. Dan kami berharap wabah ini boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kehidupan kami hari ini dan menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kami pagi bersama. Tuhan memberkati kita semua.